Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurel Nisha Kinanti dari kelas PR 21B. Dalam video ini saya akan membahas mengenai tokoh politik dan kaitannya dengan elemen marketing 4.0. Lahir dengan nama panjang Prabowo Subianto pada 17 Oktober 1951, beliau adalah putra dari begawan ekonomi yaitu Sumitro Djojo Hadikusumo. Beliau menjalani pendidikan sekolah menengah atas atau SMA-nya di American School in London, UK pada tahun 1969 dan melanjutkan pendidikannya di Akabri Darat Magelang pada tahun 1970 sampai 1974. Prabowo masuk ke dalam Akademi Militer Magelang untuk menempuh pendidikan militernya pada tahun 1969 dan tamat pada 1974. Karirnya di bidang militer diawali sebagai Komandan Peleton Grup 1 Kopassus dan bertugas di Timur Timur. Karir di bidang militernya pun semakin bersinar hingga puncaknya pada tahun 1988 di mana ia menjadi Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Selain karirnya di bidang militer, beliau juga memiliki karir di bidang bisnis. Beliau bersama rekannya mendirikan Nusantara Energi yang bergerak di industri kertas bernama PT Kiani Kertas pada tahun 2001. Selain bermain di industri kertas, beliau juga pernah bermain di bisnis minyak kelapa sawit, yaitu di PT Tidar Kerinci Agung, lalu di bidang perikanan itu di PT Jaladri Nusantara, dan sektor migas di PT Nusantara Energi. Kemudian pada tahun 2004, Prabowo memulai karirnya di bidang politik dan bergabung dengan Wiranto. Setelah keluar dari Golkar, Prabowo kemudian mendirikan partainya sendiri, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra pada tahun 2008. Lalu pada pemilihan presiden tahun 2009, Prabowo berkoalisi dengan Megawati sebagai calon wakil presiden, tetapi kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono. Lalu pada pemilihan presiden 2014, beliau maju sebagai calon presiden dari Partai Gerindra bersama dengan cawapres Hatta Rajasa. Akan tetapi beliau kembali menerima kekalahan suara dari pasangan Jokowi dan Yusuf Kala. Kemudian beliau kembali maju ke Pilpres 2009 dengan menggandeng Sandiaga Uno. Tetapi pemilihan presiden 2019 pun menjadi momen ketiga Prabowo menerima kekalahan di pemilihan presiden. Tak lama dari itu, Gerindra merapat ke pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf dan beliau dipercaya sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju. Pada elemen pertama yaitu social listening. Jadi social listening adalah proses proaktif memantau percakapan khususnya di media sosial, dan social listening ini juga bisa menjadi bahan evaluasi untuk membantu evaluasi konten pemasaran. Pada konten Instagram Prabowo khususnya di postingan tanggal 14 Mei, yaitu di mana beliau sedang melakukan dialog dengan pemuka agama lain. Menurut saya hal ini adalah bagian dari elemen marketing 4.0 yaitu social listening. Mengapa demikian? Karena menurut saya dari postingan tersebut Pak Prabowo ingin menunjukkan bahwa seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia memiliki rasa toleransi yang tinggi terhadap sesama pemegang agama lain. Karena seperti yang kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki ragam budaya, ragam suku, dan agama yang juga beragam. Selanjutnya pada elemen kedua dari marketing 4.0 yaitu empathic research. Empathic research melibatkan perspektif dan empati manusia. Empathic research juga berguna untuk mengetahui kebutuhan terpendam pelanggan atau publik. Konten Pak Prabowo tepatnya yang diunggah pada tanggal 5 dan 8 April di mana konten tersebut memperlihatkan beliau yang sedang berdialog atau bersilaturahmi dengan partai lain, tepatnya dengan partai Perindo dan partai PAN. Menurut saya hal tersebut
menjadi bagian dari empathic research. Mengapa demikian? Karena pada konten tersebut Pak Prabowo ingin memperlihatkan kepada followers atau publik bahwa silaturahmi itu adalah hal yang harus tetap dijaga dan dijalankan walaupun kita ini berbeda partai. Selanjutnya pada elemen ketiga yaitu menentukan use cases, di mana hal ini untuk mengidentifikasi titik frustasi pelanggan atau publik dan bagaimana perusahaan dapat memecahkan masalah. Atau dengan kata lain dalam hal ini bagaimana Pak Prabowo dapat memecahkan masalah hal yang menjadi titik frustasi publik. Dan yang diunggah pada 29 Mei di mana terlihat Pak Prabowo menginformasikan kepada followersnya atau publik bahwa beliau telah berhasil membangun 11 titik air bersih di Sumbawa. Hal ini juga tentu saja termasuk ke dalam use cases karena titik frustasi publik di daerah Sumbawa bisa saja adalah air bersih yang kurang. Yang terakhir adalah elemen merancang fungsionalitas fungsi antarmuka yang sangat memperhatikan 3 hal yaitu social, location, dan mobile. Pada konten Pak Prabowo ini seluruh caption dari konten tersebut itu mencakup social, location, dan mobile. Mengapa demikian? Karena konten tersebut selalu mengunggah foto-foto yang bersangkutan dengan kinerja Pak Prabowo gitu ya, seperti misalkan beliau tadi membangun 11 titik air bersih, beliau berdialog dengan antar agama, beliau melakukan silaturahmi, yang itu ada dan diupload ke media sosial yang mana itu sudah menunjukkan sosialnya atau berinteraksinya dengan para followers atau publiknya. Selanjutnya location juga beliau seringkali menyertakan lokasi-lokasi seperti tadi 11 titik air di Sumbawa sehingga kita sebagai followers atau publik tahu tempat-tempat yang beliau datangi. Lalu yang terakhir adalah rekomendasi saya sebagai salah satu generasi Z kepada tokoh politik Pak Prabowo. Menurut saya akun sosial medianya dan beserta kontennya sudah sangat menarik dan sangat informatif. Akan tetapi ada kurangnya yaitu di mana beliau kurang berinteraksi dengan para followersnya, yang menurut rekomendasi yang dapat membantu Pak Prabowo untuk memenangkan hati generasi Z adalah interaksi, karena kurangnya interaksi di platformnya gitu. Oleh karena itu sekian pembahasan saya pada video ini yang membahas Pak Prabowo sebagai tokoh politik dengan kaitannya elemen marketing 4.0. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.